Lalu dengan beringas pria itu segera mengambil kapak yang ada di belakang dapur, kemudian langsung melayangkan benda berat itu ke tubuh Sri beberapa kali hingga wanita itu meregang nyawa. Della yang menyaksikan peristiwa itu langsung berteriak, "Tidak!" sentak Della. Della baru saja sampai di tempat clubbing. Dia dan teman-temannya sedang merayakan pesta ulang tahun. Di tengah keasyikan mereka, Della samar-samar melihat seorang anak laki-laki sedang menatapnya dari kejauhan. Anak itu berlalu pergi dan Della berusaha menyusulnya, tetapi di tengah perjalanan langkah wanita itu terhenti. "Del, mau kemana kamu?" tanya Firman yang mendatanginya. Tadi aku lihat ada anak kecil di sini," jawab Della sambil masih terus mencari. "Kamu ngaco?" "Ya, ini tempat clubbing. Anak kecil mana boleh masuk ke sini. Kamu pasti udah mabuk. Ayo, aku anterin pulang." Meski masih penasaran dengan anak kecil tadi, tetapi Della tak bisa mengelak permintaan Firman. Akhirnya pria tampan itu pun mengantarkan Della pulang. Sesampainya di depan gedung kosan Della, Firman mengedarkan pandangan seraya mengernyitkan dahi. "Kamu serius tinggal di sini, Del?" Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya," sahut Della datar. "Kamu gak takut, Del? Gedung ini kelihatan serem banget," ujar Firman yang masih menatap bangunan tua di depannya tanpa berkedip sama sekali. "Udah, jangan ngomong yang enggak-enggak, aku masuk dulu, ya." Della melepaskan sabuk pengamannya, ingin segera keluar dari mobil. "Tunggu bentar, Del," Firman menahannya. "Ada apa lagi?" tanya Della membenahi duduknya. Firman mengambil bunga dan sebuah kotak di belakang jok mobil lalu memberikannya pada Della. "Del, ini ungkapan perasaanku padamu. Maaf, sudah membuatmu menunggu selama ini," kata Firman dengan lembut. "Makasih, akhirnya kamu mengatakannya juga." Della tersipu malu. Firman mendekat, mengikis jarak di antara keduanya. Tangannya membelai rambut Della yang panjang. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya karena tak tahan dengan kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Sampai momen indah itu akan terjadi, tiba-tiba seekor kucing jatuh tepat di kaca mobil Firman dan membuat mereka berdua terkejut. Astagfirullah. Mereka berdua saling tersentak. Firman segera keluar mobil dan mencari kucing yang mengganggu momen indahnya tadi. Tetapi anehnya hewan berbulu itu sudah lenyap entah kemana. "Udah hampir larut malam, nih. Kamu pulang aja. Sampai ketemu besok, ya," kata Della sembari melayangkan kecupan ringan di pipi Firman. Firman tersenyum menatap Della, meskipun di dalam hatinya sedikit kecewa karena momen indahnya tadi sempat terganggu. Dari kejauhan, Ratna menatap kedua sejoli itu melewati jendela rumahnya. Della pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhnya. Lelah rasanya, tetapi melegakan mendapatkan bunga dan boneka dari orang yang sejak dulu disukai. Akhirnya dia resmi berpacaran dengan Firman. Tak terasa lamunannya menidurkan wanita itu. Saat tertidur Della pun bermimpi. Ia berada di sebuah meja makan. Tampak seorang anak laki-laki sedang menyantap makanannya. Ibunya tampak gelisah dan memasukkan beberapa baju ke dalam tas jinjing. Tiba-tiba pintu digedor dengan keras. "Buka, Sri, buka pintunya," teriak seseorang dari luar ruangan. Sri tidak membuka pintu itu sambil terus memeluk anaknya. Sampai pria itu mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu itu sendiri. Geram, pria itu langsung menarik rambut Sri dan membawanya ke dapur. Kemudian dia menghempaskan tubuh wanita itu ke lemari dapur. Sri mengerang kesakitan. "Aku sudah berapa kali bilang, jangan banyak bicara di luar. Kenapa kamu tak pernah mendengarkan? Sampai-sampai ada laki-laki lain yang suka sama kamu. Ingat, Sri, kamu itu milik aku. Kamu gak berhak dimiliki orang lain," bentak pria itu dengan emosi. Mendengar ayah tiri dan ibunya bertengkar, anak laki-laki yang tadinya duduk diam di ruang tamu ikut mendatangi mereka.
tetapi yang dia dapat malah siksaan dari ayah tirinya. Anak itu dihempaskan ke meja makan dan tertimpa beberapa piring. Sri tak kuasa melihatnya. Cukup, Mas, cukup. Ini bukan kesalahan Muklis. Bunuh saja aku, Mas. Tapi jangan sakiti Muklis, anakku, teriaknya sambil menangisi anaknya yang terluka. Lalu dengan beringas pria itu segera mengambil kapak yang ada di belakang dapur. Kemudian langsung melayangkan benda berat itu ke tubuh Sri beberapa kali hingga wanita itu meregang nyawa. Della yang menyaksikan peristiwa itu langsung saat beranjak dari tempat tidur. Della merasa pegal-pegal di bagian pundaknya. Entah apa yang salah, tetapi pundaknya terasa berat seperti seseorang sedang duduk di atas sana. Tak ingin berpikiran yang tidak-tidak, dia segera membersihkan diri dan segera berangkat ke kampus. Di depan rumah kosan, Ratna sudah menunggu wanita itu untuk keluar rumah. Melihat Della keluar, ia tampak terperanjat dan terdiam. "Loh, Ibu, kok pagi-pagi udah di sini?" tanya Della sambil melihat Ratna yang keheranan. "Oh, Nak Della, Ibu cuman mau tanya, siapa pria yang mengantarmu pulang semalam?" tanyanya sambil terus menatap ke arah punggung Della. "Oh, itu teman sekampus Della, Bu." "Memangnya kenapa, Bu?" "Oh, enggak, Ibu cuman berpesan saja, rumah ini jangan dibuat untuk maksiat." "Ya," ujarnya dengan tatapan tajam. "Enggak akan, Bu, saya bukan cewek seperti itu, Ibu bisa jamin kok," bantah Della. "Syukurlah kalau begitu, Ibu akan percaya sama kamu." "Udah, ya, sekarang kamu berangkat, nanti bisa telat." "Iya, Bu, permisi dulu." "Iya," ujar Della dan berlalu pergi. Ratna masih mematung di sana. Sesampainya di kampus, Della langsung duduk di dalam kelas. Sukma tampak melihatnya dengan tatapan tajam, seperti tidak menyukai kehadiran Della. "Della, kamu semalam kemana aja? Pasti pergi sama Firman kan? Hayo ngaku," tanya Dewi mendesaknya. "Semalam aku mabuk, terus Firman nganterin aku pulang." "Gitu aja kok, yang bener kamu, Del. Masa nggak terjadi apa-apa sih?" tanya Nana. Iya, Firman nembak aku dan kita udah resmi jadian," cetus Della seraya tersenyum. "Hor, akhirnya, yang ditunggu-tunggu," teriak Dewi membuat semua mata tertuju padanya. "Diam kamu, Wi." Della menutup mulut Dewi. "Selamat, Della," kata Nana. "Iya, makasih," sahut Della seraya memijat punggungnya yang masih terasa pegal. "Punggung kamu kenapa, Del?" tanya Nana. "Nggak tahu, nih, pagi tadi pas bangun udah pegel banget rasanya." "Mungkin kamu salah posisi tidur, jadi kayak gitu. Besok juga baikan," tegas Dewi. Bersambung ke part 4 ya.